penjelasan, eksplanasi yang didengar dan dibaca. Nah, sekarang kita ingat-ingat dulu ini. Jenis teks yang pertama adalah narasi, yaitu menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Kemudian ya ada teks deskripsi, yaitu menggambarkan sesuatu objek secara terperinci atau mendetail sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat, mendengar, merasakannya sendiri. Oke. Kemudian apa Bika? Yang berikutnya adalah eksposisi. Eksposisi. Nah, yang pasti paragraf eksposisi ini adalah paragraf yang isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang tentunya singkat, akurat, dan padat. Oke. Kemudian ada eksplanasi. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Betul. Kita fokuskan di sini ya. Yang berisi penjelasan tentang suatu proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Betul sekali. Baik berupa gejala alam, Iya. budaya, Ya. ilmu pengetahuan, sosial, dan lainnya. Iya. Yang Kemudian? pasti kemudian ada persuasi, yaitu karangan yang bertujuan mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Ya, ya. Kemudian ada argumentasi, yaitu paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Oke, nah kali ini kita akan belajar bersama tentang teks eksplanasi. Yang pertama adalah tentang pengertiannya. Ya. Kemudian ada tujuan, Pak Didi ya. Ya, Bika. Kemudian ada susunan, kemudian ciri-cirinya juga, dan kaidah kebahasaan dan contoh. Jadi kita akan bahas satu-satu. Jadi udah siap ya anak-anak hebat yang ada di Kabupaten Semarang Pasti siap untuk dari belajar tadi. ya. Nggak boleh ngantuk ya. Nah, Tetap ya, semangat pokoknya. tetap semangat. Oke, silahkan. Yang pasti tadi kita sudah belajar sekilas tentang pengertian teks eksplanasi. Betul. Nah, kita ulas lagi sedikit. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu proses, mengapa dan bagaimana Betul. suatu peristiwa terjadi, baik berupa gejala Alam, alam, kemudian budaya, ilmu pengetahuan, sosial, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ya. Tujuan pembuatan teks eksplanasi, apa itu tujuannya? Anak-anak di rumah perlu tahu ya. Untuk apa sih teks ini dibeda-bedakan? Pastinya punya tujuan masing-masing kan. Ya, Ya. benar sekali. Yang pertama yaitu memberikan penjelasan secara detail kepada para pembaca mengenai proses terbentuknya atau terjadinya sesuatu. Iya, benar. Nah, teks ini disusun berdasarkan sebab akibat, begitu kan? Iya, berdasarkan sebab akibat. Nah, ini dia. Sekarang kita akan belajar tentang susunan teks eksplanasi itu apa saja. Nah, apa Bu Ika yang pertama? Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas dan biasanya ada di paragraf pertama. Jadi paragraf pertama itu isinya adalah pernyataan umum. Iya. Oke. Kemudian yang kedua ada deretan penjelas atau eksplanasinya ya ini. Iya, benar. Merupakan inti penjelasan yang disampaikan dan berisi fakta, pembuktian atau proses penyelesaian terhadap topik yang sedang dibahas. Biasanya terdapat di paragraf kedua dan seterusnya. Iya, jadi di paragraf kedua pada teks eksplanasi ini penjelas gitu ya. Penjelas. Kemudian yang ketiga itu adalah bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini Atau adalah kesimpulannya. kesimpulannya, betul. Kesimpulannya. Berisi kesimpulan penulis tentang topik yang dibahas. Bagian ini bersifat pilihan, boleh ada juga boleh tidak, tapi biasanya kesimpulan itu berada di akhir gitu. Nah, sekarang kita ke ciri-ciri teks eksplanasi, Pak Didi. Ya. Yang pertama, informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Jadi Itu ciri fakta. pertama. Fakta itu berarti kenyataan gitu ya. Benar adanya. Benar adanya. Nah, yang kedua yaitu membuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Jadi tidak mengarang, tidak mengada-ada. Tidak mengada-ada. Betul. Yang ketiga yaitu menggunakan tanda penanda urutan. Iya.
Keempat, Wika. Yang keempat yaitu fokus pada hal umum. Kelima, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercaya terhadap hal yang dibahas. Iya. Jadi netral ya, Netral. tidak seperti persuasif tadi. Betul, yang mempengaruhi Iya. seperti itu ya. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, kita akan belajar sekarang tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah itu aturan ya. Iya, Wika? benar. Kaidahnya itu seperti apa? Hmm. Nah, yang pertama adalah di dalam teks eksplanasi biasanya mengandung ciri kaidah kebahasaan sebagai berikut. Kita bisa lihat yang pertama adalah fokus pada hal umum, bukan partisipasi manusia. Nah, kemudian dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Betul. Kemudian yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu biasanya menggunakan tambahan me gitu ya. Iya. Membaca, Betul. melihat, mendengar. Betul. Imbuhan. Ibuhan Ya, seperti imbuhan. itu, ya. Beda dengan pasif. Kalau pasif itu di. Ya, betul. Itu nanti ada di ciri-ciri yang berikutnya, Pak Didi. Oh iya. Mm-mm. Berikutnya itu menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Ya. Contohnya penggunaan sehingga, Mm. sebelum, Ya. jika, Mm-mm. bila, Mm-mm. dan kemudian. Nah, betul. Yang berikutnya adalah menggunakan kalimat pasif. Pasif. Seperti yang Pak Didi bilang tadi, menggunakan imbuhan di. Dikenai pekerjaan berarti ya. Betul. Dibaca, didengar, kemudian dilakukan gitu. Dilakukan. Iya, betul. Kemudian ada apa lagi Pak Didi? Eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Iya, Gitu, betul. Next. Kemudian kita lanjut. Nah, ini dia. Di dalam teks eksplanasi itu kita juga harus bisa menentukan informasi penting yang ada di dalamnya. Nah, di sini ada empat yang bisa kita lihat untuk menemukan bagaimana sih cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang pertama, Membaca teks atau mendengarkan dengan seksama. jadi kita harus benar-benar konsentrasi gitu Betul, ya. sungguh-sungguh gitu. Benar. Dua, Wika. Yang kedua yaitu menentukan topik yang dibicarakan. Ketiga, membuat kalimat tanya atau bisa diberi istilah adiksimba. Ini sebuah akronim ya. Apa Jadi betul itu ya? singkatan gitu Singkatan. ya. Adiksimba. Adiksimba. Adiksimba itu sepertinya ini ya, 5W dari 5W plus 1H. Nah, yang 5W plus 1H ini artinya adiksimba itu singkatan dari apa, kemudian di mana, D-nya ya, kapan, K-nya, kemudian siapa, C-nya, mengapa, M-nya, iya betul, dan bagaimana. banyak terakhir. Iya, bagaimana. Kemudian menentukan informasi penting itu yang terakhir. iya, jadi dari di atas tadi dari nomor 1 sampai 4 itu adalah cara kita menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi, seperti itu ya Pak ya. Betul, Bu. Nah, sekarang kita bisa melihat ini Pak Didi, ada paragraf Eksplanasi ya. Iya, benar. Paragraf eksplanasi Judulnya apa, pembangkit Bika? listrik tenaga air. Pak Didi bisa melihat di situ ada berapa ini paragrafnya? Ada 3 paragraf, Wika. Mhm. Mari kita sajikan untuk para pendengar dan anak-anak di rumah. Kita mulai ya, Bu Ika. Iya. Pembangkit listrik. Bentar, ini dia. Nah, yang paragraf pertama, silakan. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukan televisi, komputer, dan HP, arus komunikasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Iya. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Nah, dari situ Gitu. yang namanya paragraf pertama itu, teks eksplanasi paragraf pertama biasanya menyatakan
umum. Iya, betul. Masih. Dan kita kemudian mencari apa sih informasi penting yang ada di paragraf pertama. Nah, informasi pentingnya adalah peran penting listrik dalam era globalisasi. Itu untuk paragraf yang pertama. Kemudian kita lanjut ke paragraf yang kedua. Nah, silakan Bu Ika sampaikan ke anak-anak. Paragraf kedua, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengamanan. Air kemudian masuk ke tangki pengamanan tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, berpotensial ya. Air kemudian menggerakkan turbin seperti itu. Energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh generator, dan energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Nah, energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, sekarang kita bisa melihat teks eksplanasi pada paragraf kedua ini berisi pasti tentang penjelasan. Iya, benar sekali, tentang penjelasan. Penjelasan dari yang umum tadi. Informasi penting yang dapat kita peroleh dari paragraf yang kedua ini yaitu adalah cara PLTA menghasilkan energi listrik sampai ke rumah konsumen. Begitu Bu Ika. Iya. Nah, sekarang kita punya paragraf ketiga. Paragraf ketiga yaitu komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi PLTU, dan sumber energi lainnya. Nah, dari teks yang kita baca terakhir ini ya, dari paragraf yang terakhir, teks eksplanasi paragraf 2 ini mengandung suatu apa Bu Ika? Kesimpulan. Iya, betul sekali. Informasi pentingnya apa Bu Ika dari paragraf ketiga ini? Iya, informasi pentingnya adalah turbin adalah generator. Turbin dan generator menjadi komponen pada pembangkit listrik. Nah, itu informasi pentingnya. Anak-anak boleh sambil mencatat atau sambil menuliskan hal penting yang kita sampaikan seperti itu. Iya, jadi kita tadi mengingatkan kembali bahwa 3 hal yang harus ada pada teks eksplanasi, yaitu ada yang pertama pernyataan umum. Itu pernyataan umum ada di paragraf yang pertama. Kemudian ada deretan penjelas. Deretan penjelas itu di paragraf yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu penutup atau kesimpulan. Kita coba lagi untuk belajar. Nah, terima kasih belum ya ini ya. Di paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya, Wika. Di paragraf berikutnya berarti ini ya. Bisa dibacakan yang tadi di awal tadi. Biasa dibacakan untuk paragraf yang kedua. Ternyata masih ada di sini. Oh ya, silakan disampaikan ke ya, para pendengar punya, Wika, ya. Kita punya. Kalau tadi kita sudah menyimak ya. Menyimak untuk membaca. Kemudian sekarang kita akan membacakan. Nah, ini yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga air lagi, dan kita memiliki 3 paragraf juga. Kita akan kupas satu persatu ya Pak ya. Ya, silakan. Nah, yang pertama itu adalah paragraf pertama. Listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri tadi ya, tidak dapat dipungkiri untuk yang namanya listrik ini sangat penting seperti itu. Nah, kalau tadi sudah berbicara tentang pembangkit listrik, yang contoh berikutnya ini kita akan menyalurkan energi listrik Pak, bukan yang tadi. Jadi ada paragraf berikutnya yaitu menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik itu sampai ke rumah kita, dapat kita pakai sehari-hari dan kita nikmati ini. Iya, benar sekali. Nah, listrik memiliki peranan penting di era globalisasi.
Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang dan yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam seperti aliran air, sungai, PLTA gitu ya. Kemudian panas bumi, PLTU, dan aliran angin atau PLTA. Nah, dari sini kita bisa melihat yang namanya teks eksplanasi. Paragraf pertama itu, paragraf pertama selalu menyatakan tentang pernyataan umum. Seperti itu ya. Betul. Pernyataan umum. Kemudian informasi penting. Paragraf pertama itu apa, Wika? Informasi penting adalah peran penting listrik dalam era globalisasi. Seperti itu. Kemudian, Bu Ika, kita ulas sedikit ya tentang perbedaan PLTA dan PLTA yang mirip, satu sumbernya air, satu sumbernya angin. Itu supaya tidak anak-anak tidak bingung gitu. Ya. Kok ada sama-sama PLTA itu loh, seperti apa gitu. Bisa. Oke, silakan. Satunya tenaga apa, Wika, untuk pembangkit listriknya kalau PLTA-nya? PLTA itu aliran angin ya. Satu air. Satu air. Satu angin. Satu angin. Iya. Angin. Oke. Bisa disebutkan PLT angin. PLT angin gitu ya. Yang membedakan adalah sumbernya. Bagaimana sumbernya, Pak Didi? Ya, satu air, satu angin gitu. Itu aja nih, Bu. Iya. Oke. Dilanjut. Nah, kemudian untuk paragraf yang kedua ya, Ibu, kita anak-anak juga perhatikan, setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau kita kenal dengan sutet, yang menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ya. Setelah melalui sutet yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt saja ya. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Iya. Nah, apa teks eksplanasinya ini di paragraf yang kedua? Ini mengandung suatu penjelas. Iya, penjelas. Seperti ciri-ciri yang kita utarakan tadi ya, Bu. Yang kemudian adalah selain tadi teks eksplanasi paragraf kedua merupakan deretan penjelas, informasi penting yang dapat diambil dari paragraf kedua yaitu pembangkit energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator. Ini penjelas ya. Jadi menjelaskan dari yang umum tadi. Menaik tegangan sehingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet, yang menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit. Setelah melalui sutet yang melintasi wilayah penggunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Kemudian tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah. Iya, berarti ini prosesnya tidak, kalau kita baca dari informasi penting yang kita dapat itu berarti dari
listrik itu tidak langsung masuk ke rumah-rumah penyaluran. tidak. Jadi ada proses Ada panjang proses, gitu betul. ya. Dari penurunan dari subtet gitu Hmm. tadi ya, kemudian diturunkan dari 20 kV, kemudian 220 volt, kemudian itu 220 volt itu sudah yang namanya aman gitu aman ya. untuk masuk ke rumah-rumah ya. Iya. Ternyata seperti itu Bu Ika. Jadi ternyata tidak sesederhana yang Kita kita bayangkan. bayangkan. Mungkin juga anak-anak bayangkan listrik dari proses dari air sampai ke rumah itu langsung bisa Langsung gitu ya. Tapi ternyata setelah kita pelajari di paragraf ini, Iya. ternyata rumit. Mungkin komponen-komponennya pun juga banyak gitu sekali. ya. Iya, benar sekali. Kalau di Indonesia itu kalau di luar negeri, kemudian di Indonesia itu pembangkit tenaga listriknya beda ya Pak ya. Kalau di Beda. kita itu lebih ke tenaga air seperti Iya. itu. Kalau di luar negeri itu ada tenaga nuklir ya. Nuklir. Tapi itu lebih berbahaya seperti itu ya. Berbahaya, cuman yang pernah saya baca itu murah. Setelah itu bisa meminimalisir bahayanya, itu murah sekali Oh, seperti dibandingkan dengan pembangkit listrik PLTA, PLTU dan lain-lain. Ini Iya. nuklir lebih murah nih kan, lebih bagus lagi. Iya, yang pastinya ini juga kita kemarin sempat membaca kalau kita itu kan sering mengalami yang namanya mati lampu. Nah, ini ternyata Bagaimana itu? kan karena kemarin ini ya, misalnya musim kemarau. Betul. Musim kemarau itu air berkurang, otomatis cara penggerak turbinnya mungkin juga dayanya berkurang. Jadi Debit harus debit airnya mungkin gitu itu ya. Debit air yang debit air. Silakan Debit bisa airnya diterangkan. kan kalau musim kemarau pastinya akan berkurang. Betul sekali. Otomatis aliran air untuk memutar turbin itu Iya. juga tidak stabil sewaktu musim-musim penghujan seperti ini. Ini bukan masuk musim penghujan Bu. Iya, betul. Nah, mungkin perlu diperhatikan di dalam pembangkit listrik itu juga namanya PLTA. PLTA itu biasanya akan berskala besar. Berskala besar. Tapi kalau ada satu lagi namanya PLTMH. PLTMH, betul. Apa itu PLTMH? Apa PLTMH itu? PLTMH itu pembangkit listrik tenaga mikrohidro Bu ya. Mikro. Ya, Apa itu Pak Didi? Bisa diterangkan ke Mikro. anak-anak hebat Mikro di itu mungkin rumah? kecil ya, bisa Mikro kecil. bisa simpulkan, bisa diuraikan kecil. Hidro itu air. Betul. Jadi pembangkit listrik ini berskala kecil begitu, Oh, menyesuaikan air yang ada di daerah. itu ketersediaan. Nah, tetapi di situ ada kelemahan dan kelebihan PLTMH. Oh, kelebihan dan kelemahannya ya. Jadi ada PLTA Mhm. dan PLTA Betul. MH. Ya. Nah, kalau PLTA ini bisa disimpulkan kelebihannya ya. Ya. Kelebihannya dia bisa memasok listrik dalam skala besar. Iya, betul. Tapi kalau PLTMH dalam skala kecil seperti gitu. itu. PLTA ini ketersediaan airnya lebih melimpah. Jadi biasanya memang tidak berpengaruh pada musim kemarau. Ya, mungkin ada pengaruh cuma sedikit lah ya dibandingkan dengan PLTMH. Ya. Kalau PLTMH ini mungkin ketersediaan air yang awalnya memang kecil, kemudian ditambah lagi musim kemarau. Nah, ini akan jadi menurun pastinya. ya, jadi makanya kita sering dijadwal untuk wilayah ini mati lampu. Betul. Jadi betul. ada yang kadang kok ini mati lampu sih, kenapa? Oh, sana ini ada pembetulan, pohonnya jatuh. Kadang kan seperti itu. Kejatuhan pohon, nah seperti itu. Jadi salah satu alasannya mungkin ya kerusakan karena mungkin ada angin kencang, kemudian saluran listriknya padam karena tadi kejatuhan pohon, kemudian salah satu juga faktornya adalah debit air ya Pak ya. Betul. Kalau PLTA ini memang besar Bu ya, dan dia bisa memasok satu PLTA ini bisa masuk Jawa Bali. Kalau PLTA MH ini mungkin hanya dapat memasok
beberapa rumah karena memang potensinya kekuatan untuk memutar turbin ini memang ketersediaannya kecil untuk airnya itu. Gitu. Iya, jadi kalau kita sekarang berbicara tentang tadi kayak turbin, kemudian kayak cerobong-cerobong yang kita bahas yang awal tadi ya, kita bisa melihatnya di selain di mana, di tuntang ya. Kalau anak-anak tuntang jelok itu jadi ada kayak pipa gede biasanya ya, besar sekali tuh. Jadi memang kondisinya dimiringkan gitu ya, posisinya itu di seperti itu ya. Memang seperti itu karena memang pipa-pipa ini kan untuk saluran air kan Bu Ika. Anak-anak juga perlu tahu memang air ini kan pada prinsipnya bergerak dari ketinggian menuju ke tempat yang rendah itu sifat-sifat air. Sifat-sifat air. Nah, itu bisa dimanfaatkan manusia untuk membuat listrik untuk memenuhi kebutuhan. Iya. Nah, sebelum kita bahas lagi ini kita akan menyelesaikan dulu yang paragraf ketiga. Nanti kita berbicara lagi ya. Nah, dengan paragraf ketiga yaitu dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Betul. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan di daerah anak-anak? Nah, apakah kamu telah merasakan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, teks eksplanasi di paragraf ketiga ini tentang kesimpulan. Nah, iya betul, tentang kesimpulan. Nah, seperti ciri-ciri paragraf eksplanasi ini. Betul sekali. Kemudian ada informasi penting, dan informasi pentingnya yaitu masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Jadi di era seperti ini memang listrik itu benar-benar menjadi kebutuhan pokok, gitu ya. Di penjuru dunia manapun itu kebutuhan benar-benar diutamakan listrik itu, seperti itu. Kita mati lampu aja bingung ya. Jadi mati lampu aja bingung, cas ketinggalan, aduh ini bagaimana, seperti itu. Karena kita memang ketergantungan. Ya, memang kita sudah menjadi masyarakat kalau sekarang bisa dibilang modern. Iya betul, jadi semua menggunakan listrik. Seperti itu ya. Betul. Dan harapan kita karena memang ketersediaan ketika musim kemarau gitu, ketersediaannya juga air debitnya berkurang akan berefek pada penyaluran listrik. Jadi kita harus hemat dalam penggunaan listrik. Seperti itu harus bijak, betul sekali. Jangan semua lampu dinyalakan. Kemudian saya bayar kok. Betul, nggak boleh sombong ya. Kita tidak boleh kita harus sombong. memikirkan untuk yang lain. Betul, jangan karena kita hidup bersama orang lain, tidak bisa hidup secara sendiri. Jadi memikirkan orang lain juga. Iya, karena berpengaruh, berefek, berimbas seperti itu. Baik, anak-anak hebat, yang pastinya kita sudah mempelajari bersama tentang sumber energi alternatif dan teks eksplanasi, dan semoga pembelajaran kali ini menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk anak-anak dimanapun anak-anak berada. Terima kasih. Pertemuan kali ini harus berakhir, di mana ada perpisahan, ada pertemuan pasti ada perpisahan. Kita undur diri, terima kasih dan siang. Udah, kita tunggu 5 menitnya. Oh enggak sih, tinggal berapa? Aku bingung. Takutnya kurang deh. Iya, sudah ya.